the cigarette after set you up late night text. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah acara pesta topeng di salah satu klub mewah. Kita akan diperkenalkan pada seorang pria bertopeng serigala dengan gerak-gerik mencurigakan pergi ke salah satu kamar sesuai arahan pesan dari ponselnya, mengambil sepucuk pistol yang sudah siap di dalam kotak tisu, kemudian masuk ke toilet untuk membuka isi kertas yang terselip dalam plastik pistolnya. Dressed as a horse, dressed as a horse. Dia bernama Tommy Ward, seorang pembunuh bayaran profesional paling ditakuti di kalangan para mafia. Kebetulan malam ini Tommy ada tugas baru untuk menghabisi salah satu bos kartel yang katanya ikut hadir dalam acara ini. Sesuai ciri-ciri dari secuil kertas tadi yang menjelaskan bahwa si target mengenakan topeng kuda, ia pun mulai berbaur dengan tamu lain untuk menghilangkan kecurigaan. Tak lama, Tommy menemukan sosok pria bertopeng kuda yang cukup mencurigakan. Tidak langsung mengejar atau menghabisinya, ia kembali memastikan bahwa apa yang dilihatnya adalah benar-benar topeng kuda. Melihat Tommy akan mengambil sesuatu dari dalam sakunya, si pria yang panik pun langsung kabur dari sana, tetapi... Disinilah si pria sekarang terjebak di sebuah gang dengan semua pintu pagar yang terkunci. Si pria menjelaskan jika dirinya bukanlah orang yang Tommy cari. Memang benar bahwa si bos kartel adalah sepupunya dan saat ini masih berada di dalam. Namun karena si pria ini memakai topeng kuda, Tommy pun tetap bersikeras akan menghabisinya. Gara-gara usianya yang sudah tidak muda lagi, Tommy mengalami sedikit masalah dengan penglihatannya sampai-sampai kesulitan menembak si pria yang jelas-jelas ngajentul diam di hadapannya. Meski sudah dijelaskan bahwa topeng yang si pria pakai adalah topeng keledai, Tommy yang pada dasarnya rabun jauh pun tetap kekeh jika itu adalah topeng kuda sehingga... Ya, celakalah Tommy karena sudah salah menghabisi target. Faktanya, si pria yang baru saja Tommy bunuh benar-benar sepupunya si bos kartel. Bahkan topeng yang dipakai pun adalah asli topeng keledai. Karena si bos kartel yang memakai topeng kuda masih berada di dalam hahaha dengan pasangan wanitanya. Oh boy. Alhasil, Tommy pun langsung menemui kliennya untuk mengkonfirmasi jika dirinya sudah salah bunuh orang. Tommy beralasan jika tempat kejadian benar-benar gelap dan tidak bisa melihat dengan jelas. Dengan fakta bahwa orang yang Tommy bunuh adalah sepupu si bos kartel yang dikenal kejam dan banyak relasi, si klien pun menyuruh Tommy agar kabur saja. Dan benar saja, si klien dikejutkan dengan pesan siaran tentang si bos kartel yang memasang harga 1 juta pound sterling bagi pembunuh bayaran manapun yang bisa menangkap Tommy hidup atau mati. Karena sayembara sudah ditetapkan dan si klien tidak bisa membantu banyak, Tommy pun langsung mengatur rencana pelariannya. Yeah. You're all set. Got your one-way ticket out of here. 1 tahun kemudian setelah aksi salah sasarannya, kini Tommy tinggal di Los Angeles dengan gaya rambut baru yang lebih rapi. Bukannya tobat dan menjadi pribadi yang lebih baik, Tommy tampaknya sudah nyaman dengan pekerjaan bunuh-membunuhnya. Bahkan saat ini, ia sedang dalam sebuah misi yang diberikan oleh klien barunya. Hey Benson. Dan inilah klien Tommy yang bernama Benson, seorang kartel senjata api paling terkenal di daerah Los Angeles ini. Benson menjelaskan jika misinya adalah menghabisi salah satu partner Tommy sendiri karena ketahuan telah menyalip uang hasil transaksi. Dengan berpura-pura mendapat tugas transaksi baru dari Benson, Tommy pun membawanya pergi ke lokasi palsu yang sudah diberikan. Dalam sepanjang perjalanan, si anak buah pun memuji Tommy karena dirinya yang sejauh ini masih berkeliaran bebas di kota ini. Padahal jelas-jelas banyak pembunuh bayaran yang mengincarnya. Tommy menjawab, jika mungkin itu hanya kebetulan saja, di mana hal tak terduga terjadi saat si anak buah ini juga diam-diam mengincar Tommy demi hadiah uang yang fantastis sehingga... Si anak buah pun berhasil lolos setelah mobil yang mereka tumpangi tak sengaja terguling, yang tepat saat Tommy berhasil mengejar dan akan menembaknya. Si anak buah meminta satu permohonan terakhir untuk menghubungi anaknya sebagai perpisahan, padahal... I just want to let you know I'm not going to be around for you.
Ward's in LA. Alih-alih beneran menghubungi sang anak, ia justru malah menghubungi si bos kartel yang bernama Freddy untuk memberitahu jika saat ini Tommy berada di LA. Meski tidak sempat menyebutkan lokasi spesifik karena Tommy keburu menembaknya, bos Freddy langsung berangkat ke sana untuk memburu orang yang sudah membunuh sepupunya tahun lalu. Sejenak kita tinggalkan dulu urusan Tommy dan beralih pada anaknya Benson yang bernama Julian. Ini badan gempalnya. Selain hobi main game FPS dan mengurung diri di dalam kamar, ia juga sering mengikuti ekskul drama di sekolahnya. Meski sudah berkali-kali dilarang oleh Benson karena hanya akan membuat mentalnya menjadi lembek, si gempal Julian tetap pergi dengan alasan akan mengerjakan PR bareng. Go. Tiba di sekolah, Julian langsung mengganti kostum dan mulai berbaur dengan murid lain untuk melakukan tugasnya. Tidak sebahagia dan seseru yang dibayangkan, ia seringkali mendapat perundungan dari lawan mainnya karena dianggap tidak kompeten. Bahkan tak jarang mereka melakukan tindakan kekerasan akibat Julian yang terkesan bersikap tengil dan pika sebelen. Alhasil, Julian pun pulang dalam kondisi babak belur setelah dihajar oleh teman-temannya. Bukannya memberi perhatian, Benson justru dibuat semakin marah tatkala melihat kostum drama milik Julian tak sengaja jatuh dari dalam tasnya. Tak lama, datanglah Tommy yang melaporkan jika misinya sudah selesai, termasuk akan berhenti dan pulang kembali ke London. I gotta go back to London. Perhaps now's the best time. Yeah. Disinilah Tommy akhirnya jujur jika alasan ia pindah kemari adalah karena telah membunuh sepupu mantan bosnya dulu alias bos Freddy. Dengan fakta bahwa keberadaannya di Los Angeles sudah diketahui dan bos Freddy pasti akan datang kemari, Tommy meminta agar Benson mau membantunya melakukan pelarian dengan membuatkan paspor palsu agar kepulangannya tidak bisa dilacak. Anyway, I had to leave and I can't go back and I haven't seen my son for over a year. Meski berat melepas Tommy yang notabene adalah orang kepercayaannya, Benson tidak bisa berbuat banyak karena Tommy sudah bulat dengan keputusannya. Sebagai balas budi atas bantuan yang akan diberikan, Benson pun menyuruh Tommy melakukan misi terakhir untuk membunuh saingan bisnisnya dengan membawa serta Julian agar menjadi sosok pria brutal sesungguhnya. I'll tell you what, you help me. Anything you need, you name it. Tepat saat Julian sedang memutar film dewasa itulah, muncul Benson menerobos masuk untuk mengenalkannya pada Tommy. Melihat kelakuan anaknya yang semakin hari semakin edan, Benson pun semakin bulat dengan keputusannya untuk membiarkan Tommy membawanya dalam misi. Mau selamat syukur, mati terbunuh juga sabodo teuing. Target yang harus Tommy bunuh adalah seorang pembunuh bayaran legenda bernama Alistar. Selain dikenal kejam dan brutal, ia juga sering bekerja sendiri dalam menyingkirkan semua targetnya. Mendengar nama tersebut, Tommy cukup dibuat terkejut karena dulu dirinya juga pernah ada urusan dengan si Alistar ini. Benar apa kata Benson tentang sosok Alistar yang sangat kejam, sehingga Tommy yang tak ingin Julian mati konyol pun menyarankan agar Benson jangan melibatkannya dulu. Namun karena di rumah juga teka ala gawena, Tommy pun tetap harus membawanya dalam misi ini. Are you writing down the names of the people we're about to murder? Masih di hari yang sama, Benson menyuruh Tommy dan Julian pergi menemui adiknya Alistar untuk mencari tahu keberadaannya. Yang belum juga berangkat, Tommy sudah dibuat jengkel saat Julian dengan seenaknya menjebret-jebretkan bagasi mobil akibat isinya yang sudah penuh. Bahkan ia dengan belegugnya mengeluarkan tas senjata milik Tommy agar tas miliknya bisa muat dalam bagasi. Dalam perjalanan, si gempal Julian kembali bersikap menyebalkan dengan mengorek-orek jok mobil yang sudah sobek. Bukannya diam, ngajedog saja setelah Tommy menegurnya, si Julian justru malah sengaja melepas selotip yang menutupi joknya, termasuk dengan watadosnya mengganti lagu yang sedang Tommy dengar. Sebelum pergi ke lokasi yang Benson maksud, Tommy melipir dulu ke tempat sepi untuk memberikan sedikit pelajaran menembak pada Julian. Bukan apa-apa, karena ini kali pertama Julian terjun dalam dunia kejahatan, Tommy merasa perlu untuk memberinya sedikit bekal dasar, minimal Julian tahu cara mengisi dan memegang pistol yang baik dan benar. Akibat rabun jauh yang dideritanya semakin parah, tak ada satupun botol yang berhasil Tommy tembak.
Ia beralasan jika ini gara-gara sinar matahari yang terlalu terik, namun saat Julian mencobanya, tak disangka ia berhasil mengenainya dengan sempurna karena memang dirinya sudah terbiasa main PUBG bareng dengan teman-temannya. Wait up for me. Dan lagi, Tommy nyaris mati konyol gara-gara kelakuan caliwira si Julian yang lupa menutup pengunci pistolnya. Hingga malam hari saat mereka sudah tiba di lokasi hotel tempat adik si target menginap, Tommy yang tidak tahu bahwa tas senjatanya sudah ditukar pun dengan pedenya masuk dan mulai melakukan interogasi tanpa sadar jika pria yang ada di hadapannya bukanlah adik dari si target yang selama ini mereka cari. Oh my God, enough of this shit. Tell me where he is. Chill. He's meeting up with some Russian buyers tonight. Setelah ditodong senjata dan diancam akan dibunuh, si pria akhirnya jujur jika dia hanyalah anak buah adik si target yang ditugaskan untuk mengambil senjata dan barang haramnya. Beres menuliskan lokasi pertemuannya dalam sebuah ponsel, Tommy pun mulai membuka tas tapi malah menemukan beberapa kostum drama milik Julian yang ketika mereka masih berdebat tentang Julian yang selalu mengacaukan semuanya, tiba-tiba Why did you even do this? beres menghabisi si pria dan menguburkan mayatnya di pinggir jalan, mereka pun kembali ke hotel untuk membersihkan diri sambil memesan beberapa makanan. Melihat Julian yang tidak bisa membela diri saat bertarung melawan si pria, Tommy pun membawanya keluar untuk diajarkan beberapa teknik bela diri dasar yang salah satunya adalah jurus mencolok mata dengan kedua jarinya. Come at me. Not even close. Get closer to the... Oh! Was I not supposed to? No, that was great. Masih di malam yang sama, lebih tepatnya di kediaman Benson, ia tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Freddy yang berhasil mengetahui keberadaan Tommy dari salah satu kolega bisnisnya di LA. Awalnya Benson pura-pura tidak tahu dan mungkin Freddy sudah salah alamat. Namun setelah diperlihatkan sebuah cek dengan jumlah uang yang fantastis, Benson akhirnya buka mulut tentang Tommy yang memang bekerja untuknya dan akan mengatur rencana penangkapan setelah misinya selesai. With all due respect, Is that yes? Singkat cerita, tibalah Tommy di lokasi pertemuan yang dimaksud. Dengan berpura-pura menggantikan si pria yang sedang sakit, mereka pun diizinkan masuk dan bertemu dengan adik Alistar yang bernama Rory. Ini babangusnya, di mana hal tak terduga terjadi saat salah satu anak buah menerima telepon dari Alistar tentang si pria yang ditemukan tewas di pinggir jalan, sehingga alhasil Rory pun lolos setelah berhasil membawa kabur salah satu mobil dari dalam gudang. Beberapa saat melakukan pengejaran, mereka menemukan mobilnya terparkir di depan sebuah hotel dan sedang membujuk sang kakak, yaitu Alistar, untuk pergi karena seseorang sedang mencarinya. Yang ketika mereka berdua baru saja masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Not a word. Just drive. ya, sudah ada Tommy dan Julian yang menodongkan pistolnya. Rory menjelaskan jika akhir-akhir ini sang kakak sering sakit-sakitan akibat usianya yang sudah tidak muda lagi, yang jika Tommy mau bekerja sama dengan berpura-pura mengirimkan foto mereka sudah tewas kepada Benson, maka Alistar akan membayar Tommy 2 kali lipat lebih dari bayarannya saat ini. We all agree on the new plan. Is that a yes? Dengan fakta bahwa dirinya sedang butuh uang lebih untuk bekal pulang ke London, Tommy akhirnya setuju dan langsung memotret mereka berdua dalam keadaan pura-pura mati. Namun karena ini kali pertama Tommy memakai HP Android, ia pun malah selfie sambil merekam wajahnya sendiri. Hey, did you get it? Dirasa foto barang buktinya sudah cukup untuk meyakinkan Benson, Rory yang di awal akan membayar 2 kali lipat pun justru malah menyandra Julian dan akan menghabisi mereka berdua, di mana Tommy langsung menangkap Alistar untuk membuat kesepakatan baru, tetapi what the pucek? Kacau, sungguh kacau. Terjadilah baku tembak di tempat gelap dengan Julian yang masih terjebak di tengah-tengah pertempuran. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tentang Tommy yang menderita rabun jauh, ia benar-benar dibuat kewalahan karena tak satu pun tembakannya yang berhasil mengenai musuh. Melihat kacamata salah satu penjahat yang terjatuh, Julian pun langsung melemparnya ke arah Tommy dan ya, secara kebetulan itu adalah kacamata minus yang cocok sekali dengan rabun jauh yang Tommy derita. Sehingga, ya anjing, Tommy pun langsung membrutal menghabisi mereka semua.
Alhasil, Alistar harus tewas setelah tak sengaja terkena ledakan mobil van yang ada di sana. Tersisa Rory yang masih hidup. Tommy pun memutuskan untuk tidak menghabisinya saja, karena dengan kondisinya yang sudah sekarat, Rory dipastikan tidak mungkin bertahan lebih lama lagi. Singkat cerita, esok pagi pun caang. Demi merayakan keberhasilan misi mereka semalam, Tommy pun mengajak Julian melipir ke Yulimart untuk membeli beberapa botol Coca-Cola. Tak hanya berhasil pulang dengan selamat, tetapi Tommy juga sudah berhasil merubah Julian menjadi pribadi yang lebih brutal. Tiba di rumah, Benson benar-benar dibuat bangga setelah melihat Julian putranya yang selfie dengan kedua mayat saingan bisnisnya. Dengan memanfaatkan kepolosan anaknya yang berpura-pura akan mengantar Tommy ke bandara, mereka berdua pun kembali ke mobil dan akan berangkat hari ini juga. Namun saat dalam perjalanan menuju ke kos-kosan untuk berkemas, tiba-tiba... It's good to see you, lad. Sadar-sadar, Tommy sudah terikat di atas kursi dengan Freddy yang menyuruh Julian untuk pulang dan jangan ikut campur urusan mereka. Disinilah Julian benar-benar dibuat bimbang antara harus menyelamatkan Tommy atau tidak. Namun karena dirinya tidak punya nyali sebesar Tommy, ia pun memilih pulang dan akan membujuk sang ayah membatalkan kerjasamanya. Dan ya, tanpa semua orang sadari, muncullah Alistar yang ternyata selamat dari ledakan dan mulai menghabisi satu persatu anak buah Freddy yang ada di tempat parkir. Di mana Julian yang baru tiba di bawah pun langsung sembunyi dan menunggu Alistar naik ke atas, kemudian mengambil pistol dari salah satu mayat untuk menyelamatkan Tommy. Kembali ke atas saat Freddy masih meluapkan semua kemarahannya, ia tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Alistar yang memintanya untuk menyerahkan Tommy, hingga terjadilah perdebatan konyol saat mereka sama-sama ingin menghabisi Tommy dengan tangannya sendiri. Freddy dendam karena Tommy sudah membunuh sepupunya, begitu juga Alistar karena Tommy sudah membunuh Rory sang adik, dan tiba-tiba... Beruntung bagi Tommy yang selamat setelah dirinya jatuh ke dalam tong sampah, tapi tidak untuk Freddy yang tewas setelah Tommy menjadikannya tameng. Sementara untuk Julian, ia benar-benar bernasib apes saat mendapati seisi ruangan sudah kosong melompong, tetapi... Tommy? Hello there. I know you. Alhasil, Tommy yang akan pergi ke bandara dan mengira Julian sudah pulang pun seketika dibuat terkejut saat Alistar menelpon dari ponsel milik Julian dan menyuruhnya datang ke lokasi terakhir mereka baku tembak jika ingin nyawa si gempal Julian diampuni. Meet you where you killed me, brother. You got an hour. Singkat cerita, tibalah Tommy di lokasi yang dimaksud dan mendapati Julian sedang disandra. Permainannya cukup sederhana. Tommy hanya perlu melakukan bundir dengan menembak dadanya sendiri. Setelah Tommy benar-benar sudah mati, maka Freddy berjanji jika dirinya akan membiarkan Julian pulang kembali ke rumah. Tommy! Get up, you cunt. Dan kocak sekali, dikira beneran bundir, Tommy rupanya sudah memakai rompi anti peluru yang membuatnya kembali bangun. Tak ingin terjadi lagi kesalahan, Alistar pun menyuruhnya mengarahkan pistol ke dagunya sendiri yang tepat saat Tommy akan melakukannya. Tiba-tiba... Here we go. Lagi muncul masalah lain saat pistol yang Tommy gunakan pelurunya sudah habis. Saking inginnya melihat Tommy melakukan bundir, Alistar pun justru malah membuka magazin miliknya dan melemparkan satu peluru untuk Tommy gunakan, tetapi... Dan sungguh, betapa kuatnya si Alistar ini saat dirinya kembali bangkit dan melakukan serangan balik yang membuat mereka berdua terpojok. Dengan fakta bahwa sudah tidak ada lagi peluru yang tersisa, Tommy pun keluar dari balik mobil sambil mengangkat kedua tangannya dan... Setelah semuanya berakhir dan Alistar benar-benar sudah mati, Julian pun kembali mengikuti ekskul drama dengan kostum baju taktis yang dicuri dari salah satu mayat penjahat. Melihat wajah tengil Julian yang masih berani menampakkan diri dalam komunitas ini, si pembuli yang sejak awal tidak suka pun langsung mengayunkan pedang mainannya dan inilah yang terjadi.
Berkat jurus colok mata yang Tommy ajarkan, Julian pun berhasil mengalahkan si tukang bully sampai benar-benar membuatnya kapok. Untuk Tommy, ia berpamitan pada Julian dan akan melanjutkan penerbangannya yang sempat tertunda. Sementara di kediaman Benson, kita akan diperlihatkan dengan sang istri yang memilih pergi gara-gara Benson yang selalu mengkomplain masakannya. Yang tepat saat Benson akan memasang oseng kangkung kesukaannya, tiba-tiba You want this? Mother Marion. tamat ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah orang yang merasa hebat dengan menjatuhkan orang lain, ia sebenarnya sedang menunjukkan betapa kecil dirinya. Membuli bukanlah sebuah tanda seberapa hebat seseorang, melainkan sebuah bukti betapa tidak mampunya dia dalam mengendalikan rasa insecure. Ingat, jangan pernah mengukur kemampuan orang lain dengan penggarismu, karena setiap orang punya ukuran perjuangan yang berbeda-beda. Saya John mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Rujak Gedang, Amitabh Bachchan.